Megawati Soekarnoputri satu-satunya wakil presiden Republik Indonesia yang melakukan kudeta sipil terhadap almarhum Presiden Gus Dur. Ia menggulingkan kekuasaan dengan alasan yang dibuat-buat, padahal sudah jelas rakyat menginginkan Gus Dur memimpin bangsa Indonesia. Selama kepemimpinan Megawati, banyak kemunduran yang kita rasakan. Walaupun sudah jadi presiden harus nurut, Pak. Sama siapa? Loh, tadi katanya. Oh, tetap nurut ketua umum. Oh, nurut. Ketua umum, kecuali aku menteri, beda lagi. Kalau aku menteri, bicaranya kan Pak Presiden. Oh. Kalau sudah jadi presiden, orang jadi presiden harus nurut ketua umum juga. Ini nih, pendukung Tri Risma hari ini. Partai politik itu peserta pemilu, bukan pengendali negara. Benar. Pengendali negara itu adalah orang yang dipilih, elected official. Itu pengendali negara. Tapi kita keterusan. Partai politik menjadi peserta pemilu, tiba-tiba ketua umum partai politik mengendalikan negara. Padahal dia tidak dipilih rakyat. Rusak, Mas. Pilkada 2024 khususnya di level provinsi akan menghadirkan pertandingan klasik antara PDI Perjuangan dengan koalisi besar, yakni Koalisi Indonesia Maju alias Kim+. Kim+ adalah gabungan partai politik baik yang mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka maupun yang tidak mengusung pasangan presiden dan wakil presiden terpilih tersebut. Akhir-akhir ini tuh banyak sekali narasi buruk yang coba untuk disampaikan ketika berkomentar tentang Joko Widodo dan anak-anaknya. Narasi buruk bahwa konstitusi dibegal, kemudian Jokowi menggunakan powernya sebagai presiden untuk cawe-cawe masalah politik. Kemudian ada banyak hal yang narasinya jelek, ya kan? Karena pemerintahnya dianggap tidak sempurna dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan Amin Rais punya misi ketika Jokowi nanti akan habis masa jabatan di 20 Oktober. Amin Rais dan teman-teman punya misi untuk menyeret Jokowi ke pengadilan. Oke, semoga berhasil ya. Yang penting punya bukti aja gitu, jangan omon-omon. Kalau omon-omon doang nggak punya bukti, jatuhnya provokator ya kan. Dan juga menghina presiden itu namanya. Tapi kalau misalkan kita ngebahas pemerintahan dari presiden ke presiden yang lain, ada satu sebenarnya rekam jejak sejarah mengatakan satu-satunya presiden yang melakukan kudeta sipil. Itu yang ini nih. Megawati Soekarnoputri satu-satunya wakil presiden Republik Indonesia yang melakukan kudeta sipil terhadap almarhum Presiden Gus Dur. Ia menggulingkan kekuasaan dengan alasan yang dibuat-buat, padahal sudah jelas rakyat menginginkan Gus Dur memimpin bangsa Indonesia. Selama kepemimpinan Megawati, banyak kemunduran yang kita rasakan, seperti menjual perusahaan Indosat yang waktu itu sangat menguntungkan, melepaskan 3 pulau yang kita miliki yaitu Nipah, Sipadan, dan Ligitan yang sangat kaya dengan minyak mentah. Kemudian menjual murah gas alam blok tangguh di Papua Barat ke Cina yang menyebabkan negara rugi 500 triliun rupiah setiap tahunnya. Skandal besar Megawati lainnya yaitu menghapus hutang BLBI. Megawati bersama kabinet mengeluarkan surat keterangan lunas dari hutang yang dimiliki Syamsul Nursalim. Syamsul Nursalim sendiri adalah konglomerat Indonesia yang masuk 50 orang terkaya di Indonesia. Megawati layak dicatat dalam sejarah sebagai orang yang menjabat presiden tanpa dipilih, sehingga merugikan seluruh rakyat Indonesia. Bandingkan dengan Jokowi yang berhasil merebut saham mayoritas Freeport. Bandingkan dengan Jokowi yang sudah berhasil mengembalikan aset negara, Blok Mahakam, Blok Rokan. Bayangkan dengan Jokowi yang punya kebijakan yang pro rakyat dan juga mementingkan kepentingan negara di atas segalanya. Contoh, memaksa para investor atau mungkin orang-orang yang bergerak dalam hal pertambangan, misalkan seperti Freeport seperti itu, dipaksa untuk punya smelter sendiri. Jadi ada banyak sekali manfaat-manfaat ketika smelter bisa dibangun di negeri ini, bukan cuman raw material dijual keluar. Kebijakan seorang presiden. Bandingkan dengan itu semuanya. Beda? Beda lah ya kan. Apalagi sekarang Ibu Megawati Soekarnoputri itu memimpin sebuah partai besar yang bernama PDIP
Dan kita tahu benar bagaimana Ibu Megawati Soekarno Putri ini sebagai pusat alam semestanya di PDIP. Kalau Ibu Mega berkata tidak boleh ada yang berkata ya. Semua harus ikut tidak, dan seterusnya, dan seterusnya. Walaupun sudah jadi presiden harus nurut, Pak. Sama siapa? Tuh, tadi katanya. Oh, tetap nurut ketua umum. Oh, nurut. Ketua umum, kecuali aku menteri, beda lagi. Kalau aku menteri, bicaranya kan Pak Presiden. Oh. Kalau sudah jadi presiden, orang jadi presiden harus nurut ketua umum juga. Loh, tergantung kalau itu. Loh, Korea kok- kan jarang, Pak. Korea itu kalau udah di atas susah, Pak. Ini Koreanya satu apa dua-duanya Korea, Pak? Dua-duanya Korea. Dua-duanya Korea. Itu sikap mental. Sikap mental. Korea itu Nggak negatif ya? mentalitas. Nggak negatif ya? Nggak Enggak. negatif. Korea itu mentalitas. Heeh. Tuh, kualitas nomor 2 mentalitas dulu. Mentalitas dulu. Kekoreaan seseorang itu ukurannya di Wah, mentalitas. ini orang-orang kayak gini nih saya suka nih. Kadar mentalitasnya Keren kayak nih. apa? Ini yang membuktikan bahwa dulu gue belajar budi pekerti itu nggak ada gunanya. Loh, budi pekerti itu nanti kaitannya dengan moral. Oh, moral tuh beda lagi. Beda. Oh, mentalitas Moral. sama moral tuh beda lagi. Lain. Moralitas itu adalah ada tata nilai, ada etika di dalamnya. Nah, berarti Korea-Korea ini punya mentalitas kuat, punya moral kuat nggak? Bisa. Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Oh. Cuman jarang. Kalau Korea-Korea di DPR itu, Pak, lebih nurut mana? Sama ketua umum atau sama keinginan rakyat? Ketua umum. Wey. Clear itu. Yang berani lawan ketua umum. Waktu Mahfud MD diutus oleh Joko Widodo ke DPR untuk menyampaikan atau reminder, mengingatkan ulang bahwa Jokowi mendorong RUU perampasan aset untuk segera dibahas dan diparipurnakan. Kemudian Bambang Pacul menjawab keinginan atau pesan dari Jokowi yang disampaikan via Mahfud MD dengan mengatakan, loh gampang Pak, kalau urusan itu lobbynya ke ketua umum. Semua yang ada di sini alias melirik semua anggota dewan itu semuanya manut sama ketua umum. Dan kali ini Bambang Pacul kan kadernya PDIP, ya kan? Makanya semuanya harus tunduk patuh tegak lurus kepada keputusan dari Megawati Soekarno Putri. Tapi kalau presiden ya kali harus manut ke ketua umum gitu kan, itu kan salah. Kalau udah jadi presiden itu partai itu kan sebagai kendaraan politik, bukan berarti harus bisa ngatur-ngatur negara, kan enggak kan, beda dong. Kalau sudah di jabatan publik ya mengabdinya ke rakyat, ke masyarakat, bukan ke partai dong. PDIP ya yang menyanyikan Fufu Fafa, bersih-bersih Fufu Fafa. Ini black campaign bukan sih? Ya kan? Fufu Fafa ini kan masih apa istilahnya ya? Belum clear nih, ini siapa nih gitu kan? Walaupun orang-orang yang menyanyikan ini pasti sedang menembak Mas Gibran Rakabuming Raka. Itu konteks yang ruwet gitu. Ini kan di momen Pilkada Jatim ya. Ini pendukung Risma dan juga Zahrul Azhar Asumta PDIP itu meneriakan resi-resi Fufafa, bersih-bersih Fufafa. Bukan beda. Kalaupun benar itu adalah Gibran udah punya kerjaan lain, dia akan jadi wakilnya Prabowo. Kalian fokus saja memenangkan Pilkada Jatim. Ini kan menjadi bawa Fufafa ya. Tapi kalau melihat kultur yang ada di PDIP, semua harus tegak lurus kepada Ibu Ketum. Apa iya campaign-campaign yang jelek begini, yang black campaign begini, ini instruksi dari Ibu Ketum? Gak mungkin ya. Gak mungkin dong, masa Ibu Ketum mainnya black campaign begini. Ya, pendukung PDIP tidak belajar dari kekalahan Pilpres kemarin.
Mereka begitu congkak di Pilpres kemarin yang berakhir 16%. Ini saya nggak yakin nih. Ini bakal mereka menang mudah di pilkada nanti. Apalagi Kim Plus kan begitu dikdaya gitu ya. Aduh, isu begini masih dimain-mainin gitu, ya kan? Fokus aja memenangkan Risma dan juga Zahrul Azhar Asumta. Ngapain bahas Fufafa? Saya baca semua undang-undang. Partai politik itu peserta pemilu, bukan pengendali negara. Benar. Pengendali negara itu adalah orang yang dipilih, elected official. Itu pengendali negara. Tapi kita keterusan. Partai politik menjadi peserta pemilu, tiba-tiba ketua umum partai politik mengendalikan negara. Padahal dia tidak dipilih rakyat. Rusak, Mas. Kita mesti address ini dari awal kepada Pak Prabowo. Partai politik kau boleh peserta pemilu. Ya, karena kau juga ditoblos rakyat, tapi pada dasarnya rakyat itu bermigrasi. Karena siapa yang terpilih itu kan siapa yang dapat suara paling banyak. Artinya kan rakyat milih orang. Ya. Lah kalau rakyat sudah milih orang, terus ngapain ketua umum partai politik ikut mengendalikan dari belakang? Ini yang mengerusak. Dan itu yang dihadapi oleh Pak Jokowi, ketidaknyamanan duduk di kursi presidensialisme, tapi pada saat yang sama dia tahu di sekitarnya ini diterpedo oleh banyak kelompok. Bagaimana coba caranya ini? Ini kita omongin dari sekarang. Makanya saya bilang berkali-kali tentang Pak Prabowo, jangan kalian coba-coba ganggu Pak Prabowo. Saya sendiri terus terang, Mas ya, kalau mau jadi mulut nggak enak, saya mau ngomong menjadi mulut yang jangan ganggu Pak Prabowo, jangan ganggu Presiden. Supaya nanti juga kalau kita nagihnya enak. Sekarang kita mau nagih Pak Jokowi susah, Mas. Yang bermain di sini siapa? Yang bermain di sini siapa? Kementerian pesta sendiri. Pak Jokowi setengah mati pengen mempercepat investasi, bahkan mengakselerasi dengan lahirnya peraturan pemerintah, kepres untuk percepatan investasi. Kementerian main-main. Antara mereka nggak kompak, saling sikut, saling sandera. Kan itu kita lihat hari-hari, Mas. Dan kalau kita mendekati, dia bilang saya punya 2 bos. Saya bukan cuma bos, saya bukan cuma presiden. Saya ketum, saya juga bos. Nggak boleh begini. Ini subversi, Mas. Nggak boleh ada lagi. Nah ini yang begini-begini, saya baca sebagai persoalan sistem. Teman-teman kita nggak baca ini sebagai persoalan sistem. Kita harus mendorong sebagai masyarakat sipil, mendorong pemurnian daripada sistem kita. Itu semuanya hilang dengan sendirinya. Oke, setuju sih saya. Ini di pilkada nanti coba pilih calon-calon yang memang ya diusung oleh partai tapi mereka punya independensi. Independensi ketika mereka terpilih menjadi pemimpin daerah masing-masing ya di level apapun itu. Baik bupati, gubernur, wali kota atau manapun gitu ya. Pilih mereka yang bisa menjanjikan independensi. Mereka tidak disetir oleh partai. Mereka fokus ngurusin rakyat. Mereka cukup powerful untuk menentukan kebijakan, enggak direcokin sama partai-partai pendukung. Pilih yang itu. Ya kan? Apalagi sekarang ada banyak partai yang punya kepentingan di pilkada nanti. Pilkada 2024 khususnya di level provinsi akan menghadirkan pertandingan klasik antara PDI Perjuangan dengan koalisi besar, yakni Koalisi Indonesia Maju alias Kim Plus. Kim Plus adalah gabungan partai politik baik yang mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka maupun yang tidak mengusung pasangan presiden dan wakil presiden terpilih tersebut. Partai yang bergabung dalam Kim Plus antara lain adalah Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, Nasdem, PKB, ditambah dengan partai non-parlemen seperti P3, PSI hingga Partai Prima. Munculnya Kim Plus sempat dikhawatirkan memunculkan kotak kosong. Namun, putusan MK nomor 60 yang mengubah ketentuan ambang batas pencalonan telah mengubah konstelasi politik. PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu 2024 akhirnya memutuskan mencalonkan kadernya di sejumlah wilayah pilkada. Di Jawa Timur, pasangan Kofifa Indar Parawansa dan Emil Dardak didukung oleh koalisi besar atau Kim Plus yang akan melawan 2 paslon. Salah satunya adalah pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan yakni Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar. Di Jawa Tengah, PDI Perjuangan resmi mengusung kadernya Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa sebagai calon gubernur Jawa Tengah.
Andika telah menerima rekomendasi yang diserahkan langsung oleh Megawati Soekarno Putri. Ia dipasangkan dengan mantan wali kota Semarang Hendrar Prihadi. Andika Hendrar melawan duet Ahmad Lutfi dan Tatyasin Muaimin. Tatyasin adalah mantan wakil gubernur periode 2018-2023. Ia berpasangan dengan sosok Ganjar Pranowo yang merupakan kader PDI Perjuangan kala itu. Pasangan Andika Hendrar hanya diusung oleh PDI Perjuangan alias PDIP. Sementara di Jakarta, sebanyak 10 dari 11 partai politik di DPRD DKI Jakarta resmi mendeklarasikan dukungan kepada Ridwan Kamil dan Suswono untuk Pilgub Jakarta. Sementara PDI Perjuangan mengusung pasangan Pramono Anung dan Rano Karno yang merupakan kader internal dari PDIP. Namun soliditas Kim Plus berbeda di Pilkada Banten. Partai Golkar balik badan dari Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus dengan memberi dukungan kepada kadernya di Pilkada Banten 2024, yakni mendukung Airin dan Ade. Sementara Kim Plus sendiri mendukung pasangan Andra Soni dan Dimyati. Akankah Kim Plus menang melawan PDI Perjuangan di sejumlah wilayah di Pulau Jawa hingga Banten? Sebenarnya di beberapa daerah juga PDIP koalisi dengan beberapa partai yang ada di Kim Plus sih. Cuman untuk daerah-daerah kunci kayaknya emang mereka head to head lawan-lawanan gitu. Kayak mengulang apa yang terjadi di Pilpres 2024 kemarin gitu kan. Tapi dulu tuh kita sempat cuman ngebahas soal Jakarta kalau soal pilkada, ya kan? Tapi sekarang seru nih. Ada Sumut karena ada Bobi di sana, ada Jawa Tengah karena itu Kadang Banteng yang dulu di Pilpres diporak-porandakan. Apakah ini akan dibiarkan porak-poranda lagi di pilkada oleh PDIP? Nggak ngerti juga. Dan juga yang menarik kita bahas Jatim dan juga Banten nih, ya kan. Lagi-lagi nih, jangan sampai kita memilih pemimpin daerah kita masing-masing yang dia gampang disetir oleh partai. Jangan. Jadi mereka akan coba untuk memprioritaskan perintah partainya daripada perintah rakyatnya. Bahaya itu, ya kan?